dikaji dulu lah sebelum dipakai suatu sistem kan seperti itu ya. Misalkan kita mau bikin perlombaan 17-an gitu. Misalkan ini saya larinya ke 17-an. Harusnya kan kita tahu dulu nih seleksinya seperti apa, terus pesertanya itu seperti apa, finalnya seperti apa. Jangan ini masih belum matang udah dipakai. Akhirnya kan benar di tahap 1 saya udah demo Pak Bambang. Di tahap 1 itu setelah kelulusan saya udah demo di Kemendikbud walaupun jumlah masanya cuma 8 orang. 8 orang, tapi kita tetap bergerak ke Kemendikbud. Waktu itu ketemu sama Prof. Nuno sama Pak Andika. Jadi memang kita demo bukan main demo gitu. Surat sudah berkirim surat ke Kemenpan juga sudah oleh Pak Katmoko Ari ya pada saat itu kita diterima juga terkait masalah yang tahap 1 ini. Sebelum tahap 2 dimulai itu tahap 1 itu harusnya diselesain dulu gitu. Baru dibuka. Makanya kemarin sempat ada pengunduran waktu itu. Saya pikir ada hal yang benar-benar dievaluasi gitu loh. Nggak taunya cuma diundur-undur doang. Dan saya malah berpikir, wah diundur-undur ini jangan-jangan untuk menghemat penggajian juga. Akhirnya kan saya berpikir gitu. Karena memang diundurnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Hanya cuma undur-undur aja lah gitu. Saya berpikirnya sekarang malah kayak gitu Pak Bambang. Atau ini sengaja diundur untuk menghemat pengeluaran dana gitu. Otomatis kan semakin diundur kan dana harusnya sekarang digaji akhirnya nanti bulan depan ya bisa dikatakan kalau belanja rumah tangga lumayan ya Bang Indra. Kalau istrinya dikeluarinnya 5 bulan lagi kan bisa buat beli perhiasan. Segera keluarga. Kan akhirnya seperti itu. Sebenarnya kapasitas saya sebagai guru sebenarnya dan teman-teman juga nggak bisa harus memikirkan anggarannya gitu. Seharusnya kalau namanya seleksi dan ada hampir 5.000 sekarang. Terakhir tercatat persisnya 4.731 guru-guru kita yang lulus P3K ini. Ya. 4.000 berapa Mas? 4.731. Banyak ya. Ya. Dan ini akan terus bergerak. Nah ini kami sangat menyesalkan, ya karena kan program ini awalnya, ini saya kira ada kelengahan dalam pembuatan kebijakan. Awalnya itu disasar untuk guru-guru honorer, salah satu yang ada di sekolah swasta. Ya. Tapi karena tidak clear, akhirnya ini menyasar guru-guru tetap. Jadi bukan hanya sekedar honorer, tapi guru-guru tetap yang ada di sekolah-sekolah swasta. Dan itu mereka rata-rata sudah sertifikasi, sudah berpengalaman, ada yang sebagian juga kepala sekolah, ya. Dan ini tentu saja menjadi disrupsi yang sangat luar biasa, ya. Padahal sangat mungkin bahwa guru-guru itu pun ya misalnya itu menyasar guru tetap ya tidak perlu mereka pindah ke sekolah negeri. Mereka juga bisa tetap mengajar di sekolah asal. Kalau ini bisa diberlakukan di perguruan tinggi, kita tahu ada dosen DPK, dulu sebetulnya dosen DPK, ya saya tidak tahu sekarang, itu dosen negeri yang diperlakukan, ditempatkan di universitas swasta. Ya kenapa ini tidak bisa diberlakukan di pendidikan dasar dan menengah? Dan itu sangat sederhana, bukan sederhana, sangat mungkin untuk dilakukan. Ya, secara undang-undang juga disebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau, nah ini Mas Indra, ada ataunya nih, atau diserahi tugas negara lainnya. Nah, tugas negara lainnya itu kita bisa maknai secara positif adalah ditugaskan di sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat atau sekolah swasta, sangat mungkin. Ya, jadi itu sangat mungkin. Saya sendiri tidak mengerti ya kenapa harus dipaksakan mereka pindah. Pindah itu kan belum tentu mereka mendapatkan yang lebih baik juga. Mereka harus secara psikologis menyesuaikan diri kembali, ya. Secara administratif tentunya banyak hal. Lalu berikutnya lagi juga itu mungkin akan menggusur ya guru-guru honorer lain yang tidak lulus P3K yang ada di sekolah negeri tersebut. Nah, ini kan jadi kompleks ya, jadi komplikasi. Jadi ini bukan
bukan hanya sekedar oh ini hak mereka untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Itu kami setuju. Kami sangat mengapresiasi. Tapi dalam pelaksanaannya, implementasinya, tolong ini difikirkan secara lebih matang implikasinya supaya tidak memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru atau masalah dipecahkan dengan masalah yang baru. Karena tentu saja ini akan berantai dan akan terus menjadi hal yang mengganggu kita. Dan alhamdulillah Mas Indra, Pak Bambang, Bu Eti kemarin kami sudah beraudiensi dengan Komisi 10 ya, dan di Komisi 10 itu alhamdulillah sudah setuju ya dengan kami bahwa ini harus betul-betul ditinjau ulang, apalagi nanti ada gelombang ketiga, mohon itu ditahan dulu. Dan dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Mendikbudristek ya, setelah bertemu dengan kami, di dalam lapsingnya itu jelas disebutkan bahwa Komisi 10 mendesak kementerian untuk melakukan terobosan hukum agar guru-guru P3K dari sekolah yang digerakkan masyarakat oleh swasta ini dikembalikan ke sekolah swasta asal. Ya, jadi tidak perlu mereka harus bermigrasi, berbondong-bondong pindah ke sekolah negeri, kan itu juga merepotkan buat pemerintah. Simple ya. Kembali mereka lulus digaji oleh negara, oleh pemerintah ya, dan itu mereka mengajar di sekolah swasta. Jadi tidak perlu ada dikotomi oh swasta itu harus seperti ini, harus segalanya dilakukan sendiri. Apa yang dilakukan oleh kami itu bukan untuk kami, yang dilakukan oleh kami itu adalah untuk anak bangsa. Sangat wajar. Nah, kalau ini diberlakukan di perguruan tinggi, kenapa ini tidak bisa diberlakukan di sekolah dasar dan menengah yang secara filosofis ini menjadi dasar fundamental pembangunan manusia, yaitu pendidikan dasar. Ya, ini saya kira pemerintah perlu tidak tergesa-gesa dan perlu sangat prudent dalam menyusun kebijakan agar tidak merugikan dan tidak menimbulkan masalah baru. Gitu Mas Indra, Pak. Nah, kami melihat memang ada banyak yang memang harus dilakukan, dan kami dari Muhammadiyah sendiri sudah menginisiasi rencana pembangunan jangka panjang kami. Ya, kita punya kalau dengan perguruan tinggi kita ada sekitar 27.000 amal usaha, kita menyebutnya amal usaha pendidikan. Dikdasmennya kurang lebih dikurangin sekitar 150-an ya. Masih cukup besar juga di seluruh penjuru tanah air, dan kami menganggap pergerakan atau arah dari pendidikan kami betul-betul harus sistematis ya, karena itu kami menyusun rancangan pembangunan jangka panjang pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Ya, kebetulan saya di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kami membuat rancangan milestone dari 2021, 2024, 2025 sampai dengan 2029, 2030, 2034, 2035, 2039, dan 2040 sampai dengan 2045. Jadi kami memforecast ya bagaimana pendidikan kami di Muhammadiyah ini dalam tahapan-tahapan milestone tersebut hingga tahun 2045 ya, dalam generasi emas ya, di mana generasi produktif kita akan menjadi sangat dominan di tanah air ini. Nah, yang jelas Bapak Ibu yang saya hormati, dari Muhammadiyah kami ingin anak-anak didik kami ya, ketika mereka lulus dari sekolah Muhammadiyah itu bukan hanya menjadi anak-anak yang cerdas, yang terampil, yang pintar, tapi lebih dari itu mereka adalah anak-anak bangsa kita yang berkarakter, berakhlakul karimah, ya, berbudi pekerti, dan tidak hanya itu, tapi juga berjiwa kepeloporan dan berjiwa kepemimpinan. Ya, jadi secara kasar mungkin tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi juga menjadi pemimpin, tapi juga pada saat yang sama juga ikut berkontribusi merubah masyarakat di mana dia berkiprah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi itu adalah filosofi dari pendidikan kami. Nah, kalau kami melihat beberapa hal yang sudah kita lalui, berbagai macam kebijakan yang kita terima dari negara misalnya, ya memang ada banyak hal yang perlu kita benahi, perlu kita kritisi, karena Muhammadiyah bersama juga dengan unsur-unsur non pemerintah lainnya seperti LP Ma'arif
PBNU, ya, juga PGRI, Taman Siswa, Pendidikan Kristen Katolik yang berbasis agama dan lain sebagainya, ya. Itu berkontribusi luar biasa, ya. Kami membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, ya, karena tidak mungkin ini semua dilakukan sendiri oleh pemerintah. Bahkan sebagian dari kami, ya, tanpa bermaksud untuk self glorifikasi, tapi memang kami sudah memulai ini sejak sebelum zaman kemerdekaan. Ya, kami merintis ini dari tahun 1912 dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih eksis dan berkontribusi. Yang perlu dipahami, kalau pemerintah bekerja sama atau bersinergi dengan kami, itu bukanlah untuk kami, ya, atau dalam tanda petik membantu dalam berbagai hal sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat, itu bukanlah untuk kami, ya, untuk Muhammadiyah atau untuk organisasi yang menggerakkan masyarakat yang menggerakkan sekolah ini, tapi untuk anak bangsa itu sendiri. Jadi itu akan kembali kepada negara, ya, karena kita memberikan sumbangsih mendidik anak bangsa, bukan untuk kita tapi untuk bangsa. Nah, mohon maaf ini ada beberapa kebijakan yang saya kira perlu untuk diperhatikan, ya. Misalnya kebijakan dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah, itu Permendikbudristek nomor 6 tahun 2021 tentang Diknisbos itu masih belum berubah, ya. Di situ disebutkan bahwa sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 tidak akan memperoleh dana BOS, dan ini tentu saja akan menyulitkan sekali sekolah-sekolah yang digerakkan oleh masyarakat seperti Muhammadiyah, LP Ma'arif, NU, PGRI, Taman Siswa yang kita juga tersebar di pelosok-pelosok tanah air, bahkan ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pemerintah. Nah, jumlah siswa itu tidak selamanya 60, ada yang 40, ada yang 30. Dan itu kalau itu didiskriminasi, apa yang akan terjadi itu saya kira tidak akan baik untuk negara ini sendiri. Jadi ada ketidakadilan di situ. Kami mohon itu untuk segera direvisi, ya.